Oke, jadi ini eh, laptop dari Asus ya. Kita nggak akan ngebahas speknya, tapi kita mau ngebandingin antara SSD dan hard disk di dua laptop Asus dengan prosesor Intel yang sama ya. Dari seri Intel 10, Intel 1000-an atau Intel Celeron, Intel Celeron generasi 3. Laptop ini sama-sama tahun 2013 ya keluarnya kan. Intel Celeron seri 1000 itu keluarnya tahun 2013-an. Nah, yang pertama ini kita pakai yang untuk harddisk dulu, kita coba. Ini yang gunain harddisk ya, Windows 10 64, Windows Home. Kita akan tunggu berapa lama dia booting awal dari nyala sampai ke home screen. Nah, laptopnya gunain tipe yang sama, RAM 2 GB DDR3 yang solder. Tapi yang seri harddisk ini yang A450 ini bisa di-upgrade RAM-nya sampai 4 GB. Kalau yang satu lagi yang seri X200 dia memori solder tapi nggak bisa di-upgrade karena nggak ada soket, nggak ada slot untuk SODIMM-nya. Nah, ini udah selesai bootnya ya, 47 detik buat harddisk. Lumayan lama ya, hampir 1 menit ya. Nah, ini kita langsung coba ke test manager ngelihat performa si harddisk ini gimana. Oh ya, memori ini kan 2 GB tapi dipotong 256 MB buat VGA share ya. Sedang sebenarnya VGA itu cuman 64 mega. Cuman di komputer hanya kebaca 1,7 sampai 1,8, jadi kepotong 256 MB. Dan ini pemakaiannya lebih dari 80 derajat, lebih dari 80%. Dan harddisknya selalu 100%, padahal kita udah nunggu sampai selesai loading semua aplikasi bawaannya, semua aplikasi backgroundnya. Ini nyoba buka MS Word, ini udah diklik ya, emang agak lama nunggunya dia. Oh ya, ini masih harddisk bawaan ya, berarti usia harddisknya udah sekitar 10 tahunan. Jadi dan posisinya baru diinstal ulang. Jadi ini baru diinstal Windows 10 dan cuma pakai aplikasi sekelas Microsoft Office dan Chrome. Jadi kita harddisknya juga di format, jadi ini yang benar-benar fresh. Dan kita lihat, entah kenapa di Celeron ini loadingnya begitu lama di Windows 10 ya. Dan juga dia memorinya hampir penuh waktu buka satu aplikasi aja. Jadi ya nggak bisa berharap untuk multitasking nih. Ya ini Office-nya baru diinstal dan masih muncul first time use. Ini gunain Office 2013. Standar penggunaan Office di tahun 2023 ini sebenarnya yang aman itu di Office 2019, tapi kalau laptop yang ringan kita bisa gunain Office 2010 ke atas ya. Bisa gunain Office 2007, tapi kadang format Office 2007 kalau kita buka di Office di atas 2010 kebanyakan errornya dia. Jadi lebih baik kita amannya cari di seri 2010 ke atas. Dan kita buka yang seri 2013.
Untuk ngetik aman, dia lancar. Cuma kalau kita buka menu satu fungsi fitur di Microsoft Office ini lama nunggunya sampai not responding. Ini entah emang harddisknya yang udah terlalu tua, nggak sanggup lagi ngebaca, atau memang Windows 10-nya ada aplikasi background yang belum selesai dijalanin sama Windows-nya, sama harddisknya. Entah itu Windows Update atau yang lainnya ya. Nah, ini aman dipakai untuk Windows untuk Office 2013. Jadi kita kalau misalnya mode sabar ya, kita bisa gunain harddisk ini untuk hanya sekedar ngetik tanpa kita harus upgrade harddisknya. Dan tentunya nggak perlu upgrade RAM karena memorinya emang udah 2 GB di laptop ini. Jadi selama penggunaan Microsoft Office kita belum banyak ini, tapi memorinya sudah mentok ya, udah full usage. Jadi kalau memori mentok itu kita selain nggak bisa multitasking, kita juga bakal tersendat kalau kita buka satu fitur di salah satu aplikasi. Dan CPU-nya ini normal ya, mungkin sekitar di bawah 40% sampai 10-40% lah itu. Dan ini memang agak lama, kayaknya memang harddisknya udah dimakan usia, jadi enggak responsif lagi harddisknya. Oke, kita langsung shutdown. Ini udah diklik ya, tapi masih jeda dia buat shutdown screen-nya. Nah, ini baru shutting down. Oh ya, untuk Windows 10 walaupun setelah di shutdown layarnya sudah mati, dia harus nunggu sampai lampu indikator di laptopnya mati, baru benar-benar shutdown dia. Oke, sekarang kita coba yang pakai SSD ya. Dan kita langsung nyalain, kita tunggu dari awal nyala sampai ke home screen. Butuh waktu berapa lama dia bootingnya. Dan ini sama-sama menggunakan Windows 10 Home 64 dan sama-sama fresh install ya. Jadi ini harddisk SSD-nya di format juga. Oh ya, SSD ini pun bukan SSD baru ya, ini SSD mungkin udah 3 tahunan usianya dan udah pindah-pindah PC. Jadi kita sama-sama gunain yang bukan baru. Nah, ini selesai boot time-nya sekitar 29 detik. Ini 40% lebih cepat daripada harddisk. Dan dia lebih cepat selesai aplikasi background-nya. Ini kalau diperiksa CPU-nya pun normal dan penggunaan RAM sama SSD-nya terbilang cukup irit ya, 40%-an, dan SSD-nya nggak nyampe 10% dia loadingnya. Dan terasa sekali bedanya antara harddisk tadi sama SSD ini, walaupun spek PC atau spek laptopnya emang benar-benar sama ya. Dan nanti kita harddisk selama yang di laptop ini kita bisa gunain untuk harddisk eksternal. Kita tinggal beli casing harddisk eksternal dan kita bisa jadikan harddisk data buat laptopnya. Karena nih laptop biasa yang nggak ada DVD-nya, jadi kita cuma bisa gunain harddisk eksternal. Kalau misalnya di laptop yang seri A tadi ada DVD-nya, kita bisa mengorbankan DVD, kita ganti untuk jadi harddisk KD. Jadi harddisknya kita bisa taruh di DVD ROM dan kita ganti harddisknya jadi SSD. Kalau ini kita cuma bisa jadikan harddisk eksternal. Jadi walaupun kita punya laptop yang udah lama dan nggak bisa upgrade apapun, ternyata setelah kita upgrade SSD, walaupun SSD ini bukan baru ya,
cukup mumpuni dia, dan kita bisa pakai harddisk yang lama jadi harddisk eksternal, dan ini terbaca cukup lancar ya untuk harddisk eksternal. Karena walau bagaimanapun kecepatan baca harddisk itu juga ngebantu performa di laptopnya. Ini kita coba pastekan, dan lumayan lancar, terbilang cepat ya speednya, walaupun kita copy dari harddisk. Dan harddisk ini usianya sama-sama udah 10 tahun ya, sama si harddisk yang laptop seri A tadi. Jadi kalau kita punya budget yang memang terbatas dan laptopnya nggak bisa di-upgrade, kita bisa gunain pilihan hanya ngupgrade SSD. Sekarang harga SSD itu ada yang 100 ribuan ya, dengan size 128 MB, dan kita bisa beli harddisk external casing atau harddisk KD itu sekitar 30 sampai 50 ribuan ya. Jadi di harga 150 sampai 200 ribu kita udah bisa dapat SSD plus kita punya harddisk eksternal atau kita punya harddisk KD. Kita juga bisa jadi satu harddisk satu SSD. Jadi hemat banget untuk sekarang kalau misalnya mau upgrade laptop. Dan seperti biasa kita ini press install dan kita coba untuk download aplikasi. Ini aplikasi Zoom. Dan memang nggak ada kendala, udah kecepatannya udah meningkat dibanding kita pakai harddisk seperti laptop yang tadi. Jadi untuk kerja laptop ini lumayan banget. Jadi kita bisa pakai ngetik atau kita pakai browsing atau mindahin data dengan harddisk eksternal, kita lancar pakai SSD ini. Ini jadi alternatif kalau kita punya laptop yang udah dimakan usia dan pengen upgrade, tapi nggak mungkin untuk beli lagi, kita bisa upgrade harddisk ganti ke SSD. Syukur-syukur kalau misalnya laptop itu udah pakai i3 atau di atasnya ya, dan udah pakai 2 slot RAM, kita bisa upgrade RAM-nya dan juga bisa upgrade SSD-nya. Ini kita pakai aplikasi Zoom dan lancar dia. Untuk penggunaan memori harddisk dan prosesornya masih standar ya. Ini masih harddisknya pun dia di bawah 20%, malah kadang 2% sampai 10%, dan memori tetap di angka 40%-an. Tapi ini ada kelemahannya, ketika pakai SSD ini suara fan di harddisknya suara fan di laptopnya terdengar sangat keras, loading. Jadi kalau misalnya kita pakai laptop ini udah kayak di turbo mode laptop gaming ya, jadi ngeganggu, tapi nggak begitu berpengaruh kalau kita emang nyaman-nyaman aja sama suara si fan dari laptopnya. Oke, ini kita matikan dan hanya butuh waktu 3 detik saja.